Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina dari kelas B Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya menyelesaikan tugas ujian semester Bahasa Indonesia saya dengan memaparkan dan menjelaskan materi yang telah diberikan. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa juga disingkat dengan SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Lalu selanjutnya yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Selanjutnya kita pindah ke syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama di sini ada kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila pekerjaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang kedua, ada ketegasan, melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Yang ketiga, kehematan, gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Keempat, ketetapan informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketetapan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari peniadaan preposisi. Yang kelima ada kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Yang keenam ada kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur SPOK, minimal subjek, dan predikat.
Yang pertama ada pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu kita gunakan. Contoh yang dapat saya berikan seperti banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Nah, kalimat ini seharusnya kita ganti menjadi banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Yang kedua ada kontaminasi. Kontaminasi adalah kesalahan dalam berbahasa. Contohnya seperti fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat ini seharusnya kita katakan fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Nah, yang ketiga ada salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat dengan contoh kalimat seperti saya mengetahui kalau ia kecewa. Nah, kalimat ini seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Nah, yang keempat ada salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat contohnya seperti bola gagal masuk gawang. Nah, seharusnya kita katakan seperti bola tidak masuk. Nah, yang kelima ada pengaruh bahasa asing atau daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing dapat kita lihat pada kalimat saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja, atau biasa I live in Semarang where my mother work. Nah, seharusnya kalimat ini kita katakan saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Nah, yang keenam ada kata depan yang tidak perlu. Nah, seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu seperti contohnya di program ini menyediakan fitur terbaru. Nah, agar menjadi efektif sebaiknya kita menghilangkan kata depan di, sehingga kalimatnya menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Selanjutnya, hal yang mengakibatkan suatu tuturan menjadi kurang efektif. Yang pertama ada kurang padunya kesatuan gagasan, yang kedua kurang ekonomis pemakaian kata, yang ketiga kurang logis susunan gagasannya, yang keempat pemakaian kata-kata yang kurang sesuai dengan bahasanya, yang kelima konstruksi yang bermakna ganda, yang keenam penyusunan kalimat yang kurang cermat, dan yang terakhir adalah bentuk kata dalam perincian yang tidak sejajar. Adapun struktur dari kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah.